Nah, yang lagi yang mungkin belum sempat Brogia singgung itu surat dari Santo Clemens kepada jemaat di Korintus. Surat pertama yang tadi Brogia sudah singgung dalam surat tadi dia sudah berbicara tentang iman Trinitas. Nah, dalam surat itu juga Santo Clemens ini juga ada uh, menyinggung mengenai otoritas uskup Roma. Jadi ceritanya terjadi heresi atau pokoknya ada bidat-bidat yang membuat jemaat Korintus ini jadi mengambang tidak menentu seperti apa yang mereka harus ikuti patokannya seperti apa. Nah, uniknya pada waktu itu Rasul Yohanes masih hidup, tetapi jemaat Korintus ini malah meminta menulis surat kepada uskup Roma untuk menyelesaikan kasus di Korintus ini. Logisnya antara Korintus dengan Roma lebih dekat Korintus ke Patmos atau ke tempatnya Rasul Yohanes pada waktu itu. Tetapi mengapa mereka tidak ke Rasul Yohanes yang adalah murid daripada Tuhan Yesus? Tetapi mengapa mereka meminta bantuan uskup Roma yang jaraknya lebih jauh? Dari sini kita sudah lihat bahwa uskup Roma sudah dianggap dan sudah diketahui oleh jemaat pada waktu itu bahwa uskup Roma adalah pengganti daripada Rasul Petrus. Dan kita tahu di dalam Injil Yesus sendiri mengatakan kepada Petrus, sampai 3 kali gembalakanlah domba-dombaku. Dan ini semua rasul sudah tahu bahwa inilah mandat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus. Dengan demikian, pengganti Petrus itulah yang akan mereka dengar dalam hal pengajaran iman dan moral. Nah, kasus daripada surat Santo Clemens yang pertama ini sudah membuktikan hal tersebut, di mana Rasul Yohanes masih hidup pada waktu itu, namun untuk menyelesaikan kasus di jemaat Korintus, mereka meminta otoritas uskup Roma, yang dalam hal ini pengganti Rasul Petrus. Nah, sudah disinggung tadi, Bro Geas juga sudah singgung bahwa istilah gereja Katolik itu secara tegas jelas itu disebutkan langsung oleh Santo Ignatius dari Antioquia itu. Dan sejak saat itulah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus itu dikenal dengan istilah gereja Katolik untuk membedakan dengan heresi atau bidat-bidat agnostisisme dan docetisisme pada waktu zamannya Santo Ignatius. Dan sejak itu nama ini melekat dengan sendirinya. Nah, pada waktu skisma kita bisa lihat bahwa Ortodoks sekalipun tidak bisa mengklaim dirinya sebagai gereja Katolik dalam konteks seperti yang dimaksudkan oleh Santo Ignatius. Tetapi mereka lebih memilih terminologi lain yang juga menunjukkan ketaatan mereka terhadap jalur apostolik. Nah, setelah ibu kota Romawi atau terjadi pemisahan atau pemecahan kekaisaran Romawi menjadi Romawi Timur dan Romawi Barat, maka ibu kota Romawi pindah ke Konstantinopel. Nah, muncullah kepatriarkan Konstantinopel. Jadi kepatriarkan Konstantinopel muncul itu setelah perpindahan ibu kota kerajaan Romawi. Dan kemudian setelah Yerusalem dibangun kembali oleh Ratu Helena yang adalah ibu daripada Raja Konstantin, kepatriarkan Yerusalem mulai lagi aktif kembali seperti awalnya. Nah, sehingga dalam status sekarang perjalanan dengan itu antara Yerusalem dan Konstantinopel sering merasa bahwa mereka mana yang duluan, mana yang seperti, karena ada sejarahnya. Kepatriarkan Yerusalem sempat vakum pada waktu dihancurkan oleh kota Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Nah, sementara Konstantinopel muncul karena dia adalah ibu kota Roma yang baru. Maka kan ada istilah Roma yang baru, itu Konstantinopel. Maka muncul kepatriarkan di sana. Begitu. Nah, tadi juga Bro Gia sudah singgung mengenai Armenia. Nah, tetapi ada juga yang gereja-gereja lain
atau komunitas-komunitas gereja apostolik yang lain yang memang mengklaim diri tidak pernah uh, berpisah dengan kesatuan dengan otoritas uskup Roma. Di antaranya Maronit Libanon, Melkit, kemudian Italia Katolik Albania. Ini mereka gereja-gereja ini mengklaim bahwa sepanjang sejarah mereka, mereka tidak pernah berpisah dengan uh, keparipurnaan persatuan mereka dengan uskup Roma. Dan benar, dengan hal itu Brogea sudah berikan kalau seandainya Katolik baru muncul di tahun 1000 sekian, lantas bagaimana gereja-gereja Armenia, Melkit, Maronit, Libanon bisa mengklaim diri bahwa mereka tidak pernah terpisah dari uskup Roma? Nah, hampir bukan dikatakan hampir lagi, boleh katakan semua religiu-religiu 12 rasul itu diabadikan dalam gereja-gereja Katolik. Dan kita juga ingat beberapa waktu yang lalu Paus ada mengembalikan beberapa religiu Santo Andreas kepada Patriark Ortodoks. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita mau jujur dengan sejarah, maka kita harus mengakui tahta pengganti Petrus itu ada di uskup Roma. Kita bisa lihat bagaimana kepatriakan lain itu mengalami pasang surut, seperti misalnya Alexandria di bawah jajahan kekhalifahan pada waktu itu, termasuk Antioquia dan terakhir di Konstantinopel. Nah, Romalah dengan teguh tetap berdiri sebagai mercusuar yang memang menjaga pengajaran iman dan moral. Ini kalau bicara sejarah, mestinya kita harus jujur untuk mengakui itu. Nah, bahkan dalam komentar-komentar para sarjana maupun teolog, baik Protestan maupun Yahudi sendiri, mereka mengakui itu. Pada waktu mereka mengulas surat Santo Clemens kepada jemaat di Korintus, seorang teolog Prancis, seorang teolog Protestan, dia pun mengakui hal tersebut, bahwa surat Clemens tersebut menunjukkan otoritas uskup Roma, kepemimpinan uskup Roma. Nah, demikian juga tentang surat yang ditulis oleh Santo Ignatius tersebut. Bahkan seorang sejarawan Yahudi juga memberikan pandangan yang sama, bahwa memang sejak awal mula keutamaan uskup Roma yang kita kenal dikatakan sebagai primus inter pares itu sudah sejak jemaat purba. Nah, ini kalau memang kita benar-benar ingin jujur dengan sejarah yang ada. Tetapi kalau kita hanya mengikuti emosional kita, mengikuti sentimen kita sendiri, ya tentunya apapun yang berbau Katolik pasti kita tolak. Nah, inilah juga mungkin Brogea dan teman-teman bisa coba membuat semacam konten-konten serial yang menunjukkan sejarah perjalanan gereja. Termasuk tadi mereka kan sempat sebut tentang perang salib dan sebagainya. Ini pun juga harus dibuat kontennya. Seperti apa sih sebenarnya faktual daripada perang salib itu sendiri? Sebab seolah-olah bahwa perang salib ini menjadi catatan hitam bagi gereja Katolik. Ataupun katakan misalnya pergerakan reformasi oleh Martin Luther dan teman-teman seolah menjadi catatan hitam bagi gereja Katolik. Atau mungkin dikatakan mengenai masa kelam, atau biasa mereka bilang dark age, itu seolah menjadi catatan hitam bagi gereja Katolik. Saya kira kita harus buat konten yang menunjukkan fakta sesungguhnya itu seperti apa. Sehingga
dunia juga bisa tahu dan para eh, mereka yang ingin mengetahui sejarah juga bisa melihat seperti apa sejarah yang sesungguhnya. Halo Pak Ivan. Halo Pak Ivan. Ya, 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 Eh, lanjut, lanjut, bro. oke, apakah sudah selesai Pak Ivan? Ya, sementara itu saja dulu. Nanti baru kita lanjut lagi. Silakan. Oke, saya sapa dulu Pak Eka ini, yang luar biasa ini, sang tukang getek ini. Selamat siang Pak Eka. Salam hormat Salam Pak hormat Pak. Ivan. Anda berdua luar biasa, ya terutama yang jadi moderator ini pagi ya. Apa Anda pindahkan itu sebenarnya buku perpustakaan Vatikan itu ke rumah Anda pagi ya? Kita ketawa dulu Pak. Makanya di dalam sendiri dengan uraian Anda yang panjang lebar itu Anda sudah bisa membuat satu tesis itu, ya, tentang hal ini sendiri. Serius saya katakan, Anda katakan bahwa Anda kira-kira seumur anak di dalam JT ya gitu ya. Anda luar Ya, betul biasa Pak. itu, ya. Makanya saya pikir dari mana Anda belajar sejarah ini sendiri gitu ya. Begitu dalamnya. Maka saya pikir ada dua kemungkinan. Ya, Anda ke Vatikan, ke perpustakaan Vatikan, atau sejarah Vatikan Anda bawa pulang ke rumah gitu. Aduh Bapak, biasa saja. Oke. Jadi jadi saya nanggapin ya. Tadi Pak Ivan tuh juga hebat sekali itu ya. Kita ngomong Dark Age itu sendiri maupun di dalam cerita Martin Luther ya dan sebagainya itu menarik ya, terutama juga perang salib ya. Saya dulu tanggapin dulu yang mengenai SS tadi itu 1053. Secara yang saya tahu ya perang salib itu kan 1068. Kenapa gereja Katolik muncul 1053? Itu yang saya heran. Ya. Nah, di 1068 itu sendiri yang mendominasi Eropa itu adalah di Prancis. Ya, Prancis dan Prancis itu yang paling dekat dengan Roma Katolik.